Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Wa salawatullahi wa salamuhu ala nabiyil mustafa sayyidil mujtaba nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sahibil karamati wal fadilat, amma ba'd. Ingkang kawula hormati para pinisepuh, para ustaz dan ustadzah, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Amin yang insya Allah kita semua dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai hambanya, yaitu menunaikan sholat maghrib secara berjamaah. Dan kita juga masih diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama hadir di majelis ilmu ini, yang mudah-mudahan ini menjadi amal kebaikan bagi kita bersama. Kemudian sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita, teladan kita, uswah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan juga mudah-mudahan melimpah kepada umatnya yang setia kepada sunnahnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, marilah kita awali majelis kita ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita masuk pada amal yang paling dicintai oleh Allah, yaitu zikir kepada Allah. Ini seri yang kelima. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, nah terkait dengan zikir ini kita baca surah Al-Ahzab, surah yang ke-33 ayat 41 dan 42. Saya dulu dan diikuti oleh Bapak Ibu sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina wasabbihuhu bukratan wa asila. Di dalam ayat ini Allah memanggil kita orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, uzkurullaha, berzikirlah kalian itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala zikron katsira, dengan zikir yang banyak. Jadi ayat ini memerintahkan kepada kita semua orang-orang yang beriman untuk berzikir, dan zikirnya ini banyak. Karena zikir itu adalah bagian ibadah yang tak terbatas, tak terhingga, tidak dibatasi dalam konteks waktu, tidak dibatasi dalam konteks ruang.
Jadi kapan saja, di mana saja orang-orang yang beriman itu bisa melakukan zikir. Maka di sini disebut dengan dzikron katsiro, karena dalam kondisi apapun manusia itu pasti bisa berzikir. Hal ini berbeda dengan kewajiban-kewajiban yang lain yang dibatasi dalam konteks ruang dan waktu. Sholat umpamanya. Sholat itu kewajiban yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Puasa demikian juga, zakat juga sama. Haji dan umroh juga sama, dibatasi dengan ruang dan waktu. Tetapi zikir kepada Allah ini adalah tidak dibatasi ruang dan waktu. Kapan saja kita bisa berzikir, baik dalam keadaan sibuk, dalam keadaan yang lapang, dalam keadaan yang suka, dalam keadaan yang kondisi yang tidak suka, kondisi sempit, semuanya bisa kita lakukan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebut dengan ungkapan dzikron katsira, karena zikir yang manusia itu lakukan bisa banyak tanpa batas waktu itu tadi. Ya. Juga tanpa dibatasi dengan namanya jumlah. Ya. Sing penting akeh. Nah. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kalian itu kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, bukratan wa asila. Pada waktu pagi, wa asila, dan waktu sore ataupun petang. Bertasbih, ya, berzikir dengan melafalkan tasbih kepada Allah. Subhanallah, 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 itu namanya tasbih, ya, mensucikan Allah Subhanahu wa taala pada saat waktu pagi dan pada saat waktu petang. Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir maknanipun secara bahasa itu adalah mengingat. Ya, makna secara bahasanya adalah mengingat, menyebut. Nah ini. Jadi terus mengingat secara kolbu, secara kolbiyah, secara jinan, ya. Kemudian dengan menyebut, kalau menyebut itu pasti dengan lisan, bil lisan, begitu. Jadi ini secara bahasa makna zikir itu begitu, mengingat. Dan yang kedua adalah menyebut, itu secara bahasanya begitu. Nah, sementara secara syariat Bapak Ibu sekalian, bahwa zikir itu adalah merupakan aktivitas dalam rangka untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik melalui lisan, zikrul lisan, dengan hati, zikrul jinan, ataupun dengan perbuatan yang disebut dengan zikrul arkan, baik dalam wujud umpamanya ucapan kalimat takbir Allahu Akbar, tasbih subhanallah, istighfar astaghfirullah, hauqalah la haula wala quwata illa billah, tahmid alhamdulillah, atau basmalah bismillah, atau kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu semua adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Terus ucapan-ucapan yang baik ini kalau dalam Al-Qur'an juga disebut sebagai kalimat thayyibah. Kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang dimana kita itu menyebut itu dengan ungkapan yang dikaitkan dengan Allah, yang dikaitkan dengan Allah.
Dalam kondisi apapun, ungkapan yang kita keluarkan dari mulut kita, dari lisan kita itu zikir kepada Allah, dikaitkan dengan Allah. Pokoknya ada orang yang berbuat yang tidak baik, maka apa yang kita ucapkan Bapak Ibu sekalian? Subhanallah atau astaghfirullah. Kalau kita melakukan kesalahan, ya, kita mengucapkan astaghfirullah. Melihat sesuatu yang kemudian ada orang atau apa menyekutukan Allah, atau melihat berhala, atau melihat apa yang tidak disukai oleh Allah, kita mengucapkan subhanallah, maha suci Allah. Melihat sesuatu yang menakjubkan, Allahu Akbar. Kita mendapatkan nikmat, kita ucapkan alhamdulillah. Ya. Ketika kita menghadapi sesuatu yang sangat payah, yang susah, kita ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dalam kita kondisi yang marah, nopo Bapak Ibu dalam kondisi marah, napa? Astagfirullah. Kondisi marah, astagfirullah. Dalam kondisi bahagia, alhamdulillah. Nah, ini kalimat-kalimat ungkapan yang baik yang perlu kita biasakan di dalam lisan kita. Insya Allah ini kalimat-kalimat yang ringan, yang kalau itu kita biasakan Bapak Ibu sekalian, maka itu akan membiasakan lisan kita untuk terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Nah, ini kita diceritakan sahabat Mu'ad bin Jabal itu suatu ketika tanglet, bertanya kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayul a'mali ahabbu ilallah. Wahai Kanjeng Nabi, amal menapa ingkang dipun senengi dening Allah? Amal apa yang paling disukai, yang paling dicintai oleh Allah? Maka Kanjeng Nabi menjawab, qala antamuta walisanuka rotbun min dzikrillah. Amal yang paling disukai, yang disenangi oleh Allah, antamuta, pada saat engkau menghadapi kematian, walisanuka rotbun min dzikrillah, sementara lisanmu rotbun, basah, min dzikrillah, dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa zikir dalam kondisi di mana kita dalam titik nadir. Orang yang menghadapi maut ini kan antara sadar dan tidak. Antara sadar dan tidak, kesadarannya itu mungkin sangat minimal. Tetapi orang yang terbiasa zikir kepada Allah niku, lesannya akan berucap zikir nih. Dalam kondisi yang sangat kesadarannya minimal, tapi dia lesannya yang dia ingat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini berbeda Bapak Ibu sekalian dengan orang yang tidak biasa berzikir lisannya itu. Tentu ketika dia itu dalam keadaan bingung, orang sakaratul maut menika bingung Bapak Ibu sekalian. Mengalami kebingungan, mengalami kebimbangan antara sadar dan tidak, antara melihat remang-remang dan tidak, antara mendengar dan tidak,
antara bisa mengucap dan tidak. Nah niku. Tetapi bagi orang yang terbiasa untuk berzikir menika lesannya terus basah dengan ungkapan kalimat thayyibah. Nah, ini adalah amal yang paling disenangi, disukai oleh Allah. Ya karena apa? Karena seseorang dalam kondisi titik nadir, titik yang paling bawah, menjemput maut, syakaratul maut. Yang diingat bukan apa-apa, tapi yang diingat hanya Allah. Seneng sekali Allah niku ketika malaikatnya kok jemput, sing diingat kok Allah. Nah niki Allah niku sangat gembira, sangat seneng banget kok ada hamba yang dia dalam kondisi payah, susah, tapi yang diingat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ini termasuk amal yang paling disukai, yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, zikir niku wonten macam-macam. Tadi ada zikrul lisan. Ada zikir dengan ucapan. Artinya kita membiasakan ucapan-ucapan ataupun kalimat thayyibah menika. Ya mungkin selama ini kita terbiasa dengan ucapan yang bukan kalimat thayyibah, kita ganti dengan kalimat thayyibah. Karena kebiasaan menika Bapak Ibu sedherek ketok kelihatan ketika kita marah. Kebiasaan ngucap niku lho Bapak Ibu. Kalau kita marah ngucap ingkang mboten sae. Nah niku berarti aku iki membiasakan RHP. Karena refleks niku kan. Orang marah niku kan refleks. Ngucapnya mesti ucapan ingkang mboten sae, meluncur begitu saja loh. Del. Waduh, kok ucapanku kok elek. Nah ngoten niku. Berarti perlu untuk kemudian kita membiasakan kalimat thayyibah. Karena ini mboten gampang Bapak Ibu sekalian. Karena kebiasaan niku akan membentuk ucapan yang ucapan itu nantinya akan meluncur seketika dalam kondisi yang mungkin kita dalam kondisi payah, dalam kondisi bahagia, dalam kondisi marah, dalam kondisi sakit. Nah ini akan meluncur seketika ucapan ini. Karena kebiasaan itu kan nanti akan memunculkan suatu perbuatan yang itu tidak akan terkendali di luar kendali kita karena faktor kebiasaan. Maka zikrul lisan, ya, ungkapan lisan itu penting untuk kita biasakan. Kemudian zikrul jinan, zikir hati kolbu, yang disebut juga dengan syir, zikir secara sir kolbu kita yang zikir. Terus bukan lisan kita, tapi adalah kolbu kita. Nah ini lebih kecenderungan kepada kesadaran. Ingat maring Gusti Allah, kesadaran. Napa boleh wong tiang Jawa itu ngarep ning napa naminipun ning ngoten. Langsung connect pikiranipun atinipun ning wonten ngarsanipun Gusti Allah. Madeg. Yang diingat adalah Allah. Nah ini namanya zikrul jinan. Jadi dalam kondisi apapun kemudian yang diingat itu adalah Allah. Kemudian yang ketiga adalah yang disebut dengan zikrul arkan, zikir dalam wujud jawarih yang lain, kaki, tangan, mungkin ya telinga, mata,
Nah, itu namanya jawarih. Artinya bahwa anggota jawarih kita itu kita biasakan untuk kemudian dekat dan ingat kepada Allah. Ingat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata kita biasakan dengan melihat hal-hal yang baik, yang positif, yang menggugah kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang itu pada zaman media sosialnya teniki, siapa saja bisa buka apa saja Bapak Ibu sekalian. Masing-masing kita punya minat sendiri-sendiri. Jadi kita betul ngertos, ya sing ngertos nggih panjenengan kita sedaya dhewe-dhewe. Sing didelok ning HP niki apa? Nah, ngoten niku. Apakah zikir kepada Allah mengingatkan kita kepada Allah, pelajaran-pelajaran yang menarik kita kepada Allah atau sebaliknya? Nah niku. Apa yang kita dengar, nah niki, itu juga terkait dengan itu semua. Apakah barang gibahan, barang fitnah, ya, ataukah yang lain-lain yang suka kita dengar, atau sebaliknya yang kita dengar itu kemudian untuk kemudian mengingatkan kita untuk semakin kita mendekatkan diri kepada Allah. Kita mendengarkan ngaji ayat-ayat Al-Quran atau yang lainnya dan sebagainya dan seterusnya. Nah, ini yang disebut dengan zikrul arkan. Artinya bahwa di samping zikrul lisan ada zikrul jinan, bagaimana yang jinan menika mampu untuk kemudian mengendalikan arkan kita, perbuatan zahir kita, kaki, tangan, telinga, mata dan lain sebagainya menika dalam rangka untuk kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kalau dalam ilmu tasawuf Bapak Ibu sekalian memang perlu yang disebut dengan juhud, kesungguhan. Ada torikohnya, jalannya, sehingga kita mampu untuk kemudian bisa zikir menika kanthi bener, zikir menika kanthi betul-betul sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian keutamaan zikir Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dalam banyak dalil baik di dalam Al-Qur'an dan Sunnah menika niku luar biasa. Yang pertama umpamanya kalau kita melihat di dalam surat Ar-Ra'd bahwa zikir menika akan menenangkan hati. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka tentram karena apa? Bizikrillah, mengingat Allah. Terus mengingat Allah menika dapat menentramkan hati. Ya karena apa? Karena mengingat Allah itu memiliki efek psikologi, juga efek terapi untuk kemudian menenangkan hati kita. Karena apa? Membangun keyakinan, membangun kepercayaan. Orang-orang yang mengalami depresi, stres itu karena kehilangan orientasi diri dan ketidakpercayaan pada diri. Maka dengan banyak berzikir kepada Allah itu sesungguhnya mengembalikan kepercayaan dirinya dengan dia yakin
akan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kemudian rasa khawatir, rasa takut yang menghinggapi seseorang itu lama-lama akan kemudian hilang. Karena orang-orang depresi, orang-orang yang stres menika biasanya pun rasa takut yang berlebihan menghinggapi seseorang, dan dia nggak percaya kepada dirinya sendiri. Untuk mengatasi kira percaya, nggak percaya. Maka untuk membangun kepercayaan itu, maka iman terus dipupuk dengan kemudian zikir kepada Allah. Nah ini, sehingga kemudian orang tersebut akan kembali percaya kepada Allah, yakin kepada Allah, yang akhirnya apa? Mengembalikan kepercayaan dirinya. Rasa takutnya yang berlebihan itu kemudian akan terkikis. Nah, makanya kalau orang berzikir niku insya Allah atine pun tentrem. Sebaliknya orang yang stres, orang yang depresi niku atine pun gunjing, boten menentu, khawatir dalam hidupnya niku. Khawatir macam-macam. Makanya kalau kita pergi ke psikiater biasanya pun dikasih obat depresan untuk menenangkan apa? Menenangkan jiwanya, menenangkan dirinya itu, karena goncang. Wong depresi ini kok goncang, takut. Biasanya kan wong normal ngeten iki kan mboten wedi niku nggih biasa. Tapi kalau wong depresi ini kan goncangnya luar biasa. Dhewe wedi. Kemana jalan takut. Jadi semuanya serba takut. Semakin banyak rasa takut yang dia dihinggapi rasa takut menikah, maka depresinya akan semakin besar. Tapi bagi orang yang tenang karena yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan mengalami depresi, kegoncangan jiwa. Karena yakin betul terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini zikir kepada Allah niku penting sekali dalam rangka untuk mengingatkan diri kita untuk semakin dekat dengan Allah, yakin akan pertolongan Allah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikir kepada Allah itu. Ingat kepada Allah itu tatmainnul qulub. Sungguh hati itu akan tentram, akan tenang. Ini keutamaan ini dalam konteks pribadi maka dalam konteks individu keutamaannya begitu. Manfaatipun terkait dengan masalah zikir. Kemudian yang kedua adalah dari sisi spiritualitas, orang yang banyak berzikir akan diingat oleh Allah. Nah niki. Wong sing akeh nyebutipun asmanipun Allah, maka dia akan disebut, dibangga-banggakan oleh Allah nanti pada saat di yaumul qiyamah. Nah, maka Allah niku menyatakan fadhkuruni adzkurkum. Berzikirlah kalian itu, ingatlah aku, maka aku akan ingat kalian. Niku pada saat sakaratul maut, ketika kita itu yang kita ucapkan, yang meluncur kalimat dari lisan kita itu Allah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. Maka Allah niku membanggakan, malaikat iku hambaku. Nah, sebut pada Gusti Allah, dibanggakan ya, pada saat nanti di yaumul qiyamah, dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kalau kita ingat kepada Allah, pasti Allah itu akan nyebut-nyebut kita, membangga-banggakan kita nanti di hadapan makhluk di seluruh alam semesta niku pada saat nanti di yaumul qiyamah. Niki keutamaan ya, keutamaan yang nanti kita peroleh ya,
ketika kita kembali ke hadirat Allah itu berkata, karena kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibaratipun iki hukum kausalitas, Bapak Ibu. Hukum kausalitas, sebab musabab. Ya, karena kita banyak mengingat berzikir kepada Allah, maka sebaliknya Allah tidak akan melupakan kita. Kausalitasnya begitu. Ya. Tapi sebaliknya kita kok lupa, nggak pernah berzikir, tidak ingat kepada Allah, walaupun Allah itu ndelok, melihat. Allah nggak geleng nyebut, nggak mau membanggakan, dilewati kemauan. Nah, ini hukum kausalitas, sebab musyabah. Kemudian yang ketiga adalah zikir sebagai pembeda antara yang hidup dan mati. Nah, ini diungkapkan di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Diungkapkan, matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu matsalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang zikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir kepada Allah itu seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Gambarannya ngoten Bapak Ibu. Terus wong kuwi nek akeh zikiripun adalah orang yang hidup. Hidup rohaninya. Hidup rohaninya. Hidup spiritualitasnya. Hidup juga nanti pada saat di hari kiamat. Sebaliknya bagi orang yang tidak berzikir kepada Allah, mati rohaninya. Karena apa? Tidak connect. Gelombangnya mboten nyambung, mboten nyantol. Maka disebut dengan mati. Karena karakteristik manusia menika adalah ketika spiritualitas manusia itu connect. Dan itu connect. Dengan Allah niku koneksinya ada, connect. Berarti urip, menungso niku urip. Sing jenengane menungso karena faktor spiritualitasnya. Tapi sebaliknya, orang yang sudah dinyatakan mati karena spiritualitasnya mboten connect. Ora ono, ora urip spiritualitasnya karena enggak ingat kepada Allah menika. Dikatakan mati karena yo ibaratnya menungso tapi tidak diarani menungso. Ya sekadar hayawanun natik saja, hanya manusia, hanya sebagai makhluk hidup yang bisa berbicara saja, yang bernalar saja, tapi spiritualitasnya mati, tidak connect dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak jauh berbeda dengan binatang yang lain. Hanya saja kalau kita itu bisa berbicara, bernalar gitu aja. Makan minum ya padha karo binatang. Tetapi dari sisi spiritualitasnya mati. Nah, ini. Maka digambarkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim itu maka. Jadi orang yang hidup karena dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala karena terkoneksi spiritualitas dia dengan Allah. Nah, karena memang manusia itu adalah makhluk spiritual yang membedakan dengan makhluk hidup yang lain. Makanya ada penelitian Bapak Ibu sekalian terkait dengan masalah ini. Maka di antara gelombang otak manusia menika adalah karena di dalam otak manusia itu ya ada gelombang spiritual. Nah ini gelombang spiritual, yaitu kepercayaan, keyakinan akan keberadaan Tuhan yang Maha Tinggi. Nah ini. Hal ini berbeda dengan hayawan yang lain. Gak ada jenengannya hayawan menika membangun tempat
peribadahan mboten enten. Paling khayawan menika mbangun omah-omahan, omah untuk tempat perlindungan. Tapi menungso Bapak Ibu sekalian, karena makhluk spiritual menika di mana saja itu membangun tempat peribadahan. Itu wujud pencarian manusia akan Tuhan. Walaupun dalam pencarian manusia itu kadang-kadang keliru, menganggap Tuhan tapi sesungguhnya bukan Tuhan. Nah, ngoten. Dalam pencariannya itu. Tetapi itulah bukti bahwa manusia itu memiliki jiwa spiritual yang di mana saja dia itu akan mencari akan hakikat yang maha tinggi. Nah, ini. Maka di mana-mana peradaban yang unggul menika rata-rata menungso menika peninggalan yang masih ada rata-rata adalah peninggalan spiritualitas. Nggih kan? Wonten Jawi ngeten niki Borobudur niku peninggalan. Prambanan peninggalan. Itu membuktikan bahwa nenek moyang kita itu dalam pencarian Tuhan, akan ketuhanan itu. Sehingga kemudian membangun tempat pemujaan akan Tuhan. Walaupun dalam imajinasi mereka itu mungkin benar, tetapi dari sisi syariat keliru dugaan mereka itu. Karena yang dia puja, yang dianggap Tuhan itu belum tentu Tuhan menurut syariat. Karena hanya berdasarkan akal pikiran. Nah, mekaten. Ini contohipun mekaten bagus. Kemudian yang keempat, zikir adalah amal yang mudah dan berat ditimbangan. Ini maksudnya pahalanipun luar biasa. Pahalanipun luar biasa. Kalimat ingkang sepele, ingkang gampang, ingkang mudah untuk diucapkan, tetapi dari sisi timbangan pahalanya luar biasa. Ini merupakan satu karunia. Karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita semua orang-orang yang beriman, yang membiasakan ungkapan ataupun zikir dengan kalimat thayyibah. Maka di sini diungkapkan kalimatani khafifatani 'alal lisan. Kata Nabi, ada dua kalimat khafifatani. Yang dua kalimat itu khafifatan, ringan, 'alal lisan, untuk diucapkan di dalam lisan. Sakilatani fil mizan, tetapi dua kalimat itu berat di timbangan, di mizan nanti. Habibatani ila rahman, dan dua kalimat ini disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Jadi ini kalimat tasbih. Ya, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ini bisa kita baca dimanapun dan kapanpun, apakah setelah sholat atau kita sedang berjalan atau apa, ini bisa kita ucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini adalah kalimat zikir yang ringan di lisan tapi pahalanya luar biasa. Kemudian yang kelima, zikir menghapus dosa. Menghapus dosa. Diungkapkan mangqala subhanallahi wa bihamdi fi yaumin mi'atan. Barang siapa kok mengucapkan subhanallahi wa bihamdi fi yaumin, pada satu hari, mi'atan, banyaknya itu 100. Nah, 100 itu ringan loh Bapak Ibu sekalian. Oh, cuman subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi. Akeh 100 sedinane khutat khotoyahu, maka segala kesalahannya itu akan diampuni oleh Allah. Wa ingkanat mithla zabadil bahar, walaupun mungkin kesalahan itu kalau dijumlahkan itu banyaknya seperti buih lautan, itu bisa diampuni karena faktor kalimat tasbih menika yang
sering kita ucapkan, yang sering kita lafadzkan dengan lisan kita. Jadi ini keutamaan dalam kaitannya zikir. Kemudian berzikir menjelang kematian. Nah ini memang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi. Lakinu mautakum la ilaha illallah, ajarilah orang yang mau meninggal di antara kalian dengan kalimat thayyibah, dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Terus kalau ada orang yang mau meninggal dunia, ya maka kita diperintahkan oleh Kanjeng Nabi untuk ngajari kalimat tauhid menika la ilaha illallah. Kalau bisa ya orang yang meninggal dunia itu melafalkan doa umpamanya Allahumma hawwin alayya syakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah dalam syakaratil maut ini. Allahumma hawwin alayya syakaratil maut. Ini kalimat yang diucapkan oleh Kanjeng Nabi pada saat beliau syakaratul maut. Atau juga kalimat yang lain, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, tutuplah untuk kami, ya, atau tutuplah untuk kami dengan apa? Bi husnil khatimah, dengan penutupan yang baik. Wa la tahtim alaina bisuil khatimah, dan janganlah engkau tutup untuk kami bisuil khatimah, dengan penutup yang buruk, yang tidak baik. Jadi dua doa ini bisa kita ucapkan, bisa kita lafalkan untuk dalam setiap doa. Allahumma zawin alayya sakaratul maut, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bisuil khatimah. Ini doa yang bisa kita wiridkan, yang kita baca pada saat umpamanya habis sholat dan seterusnya. Dan keutamaan orang yang akhir ucapannya kalimat tauhid menika sebagaimana yang diungkapkan oleh Kanjeng Nabi, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhulal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya pada saat dia syakaratul maut, ucapannya kok la ilaha illallah, insyaallah dijamin oleh Allah untuk masuk surga, dakhulal jannah, masuk surga. Nah ini kita, maka ini penting bagi kita semua untuk membiasakan kalimat-kalimat thayyibah itu. Dan ini Imam Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa, beliau menyatakan innal lisan idza tadzikra, sesungguhnya lisan itu apabila dibiasakan zikir, firraqa, dalam keadaan kita kondisi yang luas, ya, dalam kondisi yang baik-baik, maka sahula alaihi dzikru fi siddah, maka dia akan terbiasa untuk berzikir dalam keadaan yang susah. Ketika kita terbiasa zikir dalam keadaan yang biasanya tinggi, Bapak Ibu sekalian, maka dalam kondisi yang sulit itu, maka kita insya Allah akan terbiasa dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ungkapan Imam Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah dalam kitab Ad-Da' wad-Dawa. Maka pembiasaan untuk zikir kepada Allah ini merupakan satu keharusan bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian. Ya, mudah-mudahan dengan kalimat zikir yang sering kita ucapkan itu insya Allah akan membawa kita pada husnul khotimah. Mungkin begitu Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan. Ada kekhilafan, mohon maaf. Marilah kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.